Halo, hari ini saya akan memberikan edukasi lagi untuk wanita Indonesia, yaitu tentang PCOS. Oke, PCOS itu apa sih sebetulnya sih? PCOS itu adalah gangguan keseimbangan hormon dalam tubuh wanita gitu ya. Itu pengaruhnya banyak pada wanita. Bisa gangguan haid, bisa gangguan kesuburan, bisa mempengaruhi sistem hormon wanita, bisa mempengaruhi penampilan fisik wanita, dan juga pada jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan wanita gitu. Jadi luas PCOS itu dampaknya ya pada wanita ya. Nah, berdasarkan hasil studi epidemiologi di luar negeri mengatakan bahwa antara sekitar 25 wanita gitu ya, dari 100 orang wanita itu ternyata terindikasi menderita PCOS gitu ya. Sebetulnya gejalanya apa sih PCOS itu? Yang paling gampang lihat aja haidnya teratur apa tidak gitu. Haidnya teratur apa tidak. Lalu biasanya ada pertumbuhan ekstra bulu di badannya. Misalnya ada kumis tipis gitu, atau bulu tangannya banyak banget, ya, bulu kakinya banyak banget gitu ya. Juga kadang-kadang ada bulu di sekitar pusat gitu ya, di sekitar udel gitu ya, itu juga. Kemudian kadang-kadang dia ada jerawat gitu, jerawat banyak, mukanya berminyak gitu, gemuk gitu ya. Tapi dia selalu PCOS itu gemuk ya, ada juga yang tidak gemuk gitu ya. Lalu kalau bagi yang ingin punya anak, sudah menikah gitu, kok lama punya anaknya itu ya, kok sulit kesannya, kok nggak hamil-hamil gitu ya. Selain itu juga banyak dari antara mereka itu yang karena tampilan fisiknya ya yang gemuk banget, atau misalnya mukanya berjerawat banget gitu kan, sehingga mempengaruhi rasa percaya dirinya dia gitu. Oke. Penyebab dari PCOS itu sebetulnya tidak diketahui dengan pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya di keluarga kita itu ada yang PCOS, sangat mungkin kita juga akan menderita PCOS, utamanya yang hubungan dekat, misalnya ibunya gitu ya. Lalu pada PCOS itu kelainannya itu sering berkaitan dengan hormon-hormon apa yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau misalnya testosteron misalnya otomatis gitu ya, itu kan hormonnya cowok gitu ya. Nah, sehingga ada tampilan-tampilan seperti cowok, misalnya ya bulunya banyak gitu ya, jerawatan gitu ya. Kalau dengan insulin bisa, dengan kaitannya dengan insulin bisa itu. Jadi adanya insulin dalam tubuhnya wanita yang PCOS itu biasanya mengalami kurang sensitif gitu. Jadi kurang kurang paten lah gitu, sehingga otomatis untuk metabolisme glukosanya ya otomatis akan terganggu gitu ya. Nah, itu kadang-kadang itu yang disebut sama di dalam dunia kedokteran dengan resistensi insulin gitu. Jadi insulinnya banyak tapi nggak bisa dipakai gitu. Gejala yang melibatkan itu bisa haidnya nggak teratur akhirnya gitu. Lalu susah punya punya keturunan gitu ya. Nah, lalu biasanya kadar hormon testosteronnya tinggi sekali gitu. Sehingga kalau mungkin pernah dengar istilah sel telurnya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu kira-kira kemungkinan besar dia wanita PCOS. Cara untuk mengetahui PCOS itu sebetulnya nggak terlalu sulit gitu ya. Dari USG kita sudah bisa tahu, dari gejala klinis, dari cerita pasiennya, dari penampilan pasiennya kita sudah bisa menduga ini adalah kira-kira PCOS gitu. Tadi tampilan fisik tadi kan sudah saya ceritakan gitu ya. Tapi ya tidak serta-merta harus seperti itu. Ada juga yang tidak seperti itu juga ada. Kalau gejala testosteronnya tidak menonjol ya otomatis yang mungkin gejala insulinnya yang menonjol gitu ya. Kalau menurut para ahli itu bisa diketahui dengan 2 di antara 3 tanda ini. Misalnya
adanya haid tidak teratur atau haidnya jarang datang ya, intinya infertilitas gitu ya, jadi kurang subur gitu ya. Yang kedua, adanya tanda-tanda yang hiperandrogen seperti tadi yang saya bilang, jadi jerawatnya banyak gitu ya, terus ada kumisnya dikit gitu ya, lalu bulu-bulu di kaki, di tangan itu banyak gitu ya, itu muka berminyak, badannya gemuk misalnya gitu, itu salah satu tanda yang dapat diduga suatu PCOS. Yang ketiga, dengan cara pemeriksaan USG, biasa dilakukan dengan USG lewat vagina gitu. Nanti di situ akan nampak bagaimana ketebalan rahimnya, bagaimana sel telurnya di situ gitu. Nanti akan kelihatan gitu ya. Dampak jangka panjang kalau wanita itu menderita PCOS itu banyak banget ya. Di antaranya adalah adanya resistensi insulin, yang nanti ujung-ujungnya dia bisa menjadi diabetes gitu. Yang kedua, bisa mempengaruhi yang namanya sistem kardiovaskuler, misalnya darah tinggi, lalu penyakit jantung gitu ya. Juga bisa memancing munculnya kanker rahim ya, bukan kanker leher rahim ya, tapi kanker rahim, jadi kanker endometrium gitu. Lalu bisa mengakibatkan wanita itu kurang percaya diri, stres, depresi gitu ya, mood swing lah istilah gitu, jadi serba malu gitu ya. Lalu gampang lelah wanita itu, gampang lelah, stres, sulit tidur gitu ya, itu semuanya sudah mulai mempengaruhi pada kejiwaannya gitu. Nah, ada yang mengatakan, ahli mengatakan bahwa satu dari dua wanita yang mencapai PCOS itu ternyata nantinya akan berkembang menjadi kencing manis beneran gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu kalau kencing manis itu nggak diobati, maka nanti ujungnya adalah wanita itu akan mengalami kerusakan organ tubuh lainnya, mulai dari mata, ginjal, liver, dan banyak hal ya, pembuluh darah di jantung gitu ya. Lalu misalnya dia berhasil hamil, wanita PCOS itu juga dia berisiko untuk terkena diabetes dalam kehamilan gitu. Makanya dokter kandungan itu suka melakukan pemeriksaan screening diabetes dalam kehamilan itu pada usia 24 sampai 28 minggu. Itu untuk mengetahui apakah wanita hamil ini terkena diabetes dalam kehamilan atau tidak gitu. Untuk terkena diabetes dalam kehamilan itu tidak harus selalu wanita itu punya diabetes sebelumnya gitu. Wanita yang normal ketika dihamil pun dia sudah berisiko, sudah punya risiko untuk terkena diabetes dalam kehamilan. Apalagi kalau dia memang punya PCOS, maka otomatis risiko itu akan meningkat gitu ya. Kalau misalnya ibunya itu gemuk, otomatis ibu hamil itu gemuk, nantinya ya otomatis seringkali terdeteksi adanya diabetes pada kehamilan ya. Lalu kalau tadi yang seperti saya jelaskan tentang pengaruh pada kardiovaskuler, pada sistem kardiovaskuler, wanita dengan PCOS itu berisiko untuk terkena yang namanya darah tinggi gitu ya. Baik darah tinggi dalam kehamilan maupun dalam posisi tidak hamil, nantinya akan bisa terkena darah tinggi gitu. Itu berkaitan sama berat badan ya, dan adanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu seperti yang tadi saya bilang tadi, jadi insulinnya banyak, tetapi dia itu tidak efektif kerjanya, tidak bisa dipakai dengan baik oleh tubuh kita. Istilahnya insulinnya nggak paten gitu lah. Kalau istilah orang Medannya nggak paten barang itu gitu ya. Lalu juga bisa memicu munculnya kanker dari rahim, karena kadang-kadang pada orang yang PCOS itu haidnya tak teratur, terus terjadi penebalan dari dinding rahim. Nah itu lama-lama kalau dibiarkan, lama-lama dia akan memicu munculnya kanker gitu. Kita tahu wanita PCOS itu kalau dia misalnya gemuk gitu ya, otomatis mungkin dia kurang percaya diri gitu kan, teman-temannya pada seksi, pada langsing gitu, dia sendiri gemuk sendiri, muka temannya mulus gitu, dia mukanya jerawatan, berminyak, intinya seperti tidak terawat gitulah istilah gitu. Nah itu mempengaruhi banget sama tampilan kepercayaan dirinya,
bahkan nanti akhirnya mempengaruhi pada pergaulan gitu. Kadang-kadang mungkin temannya nggak mau berteman sama dia kan, kamu nggak asik gitu kan gitu ya. Nah akhirnya dia harus melakukan perawatan tubuh pun belum tentu hasilnya bisa baik kalau PCOS-nya tidak dirawat dengan baik gitu ya. Lalu apa yang harus dikerjakan gitu kira-kira pada wanita PCOS itu ya? Yang pertama otomatis perbaiki lifestyle, karena PCOS itu seringkali berkaitan sama lifestyle, jadi sama gaya hidupnya wanita gitu. Jadi mulai harus makan yang sehat gitu ya, makan berlemak ya dikurangi gitu ya, lalu rajin makan sayur, makan buah gitu. Karena saya seringkali melihat pasien-pasien hamil pun itu yang namanya makan sayur tuh malas gitu. Wanita tuh kayaknya nggak tahu, memang ada yang rajin makan sayur tapi kok lebih banyak yang malas makan sayur gitu ya. Terus ya kalau nasi ya dikurangi nasinya, tapi lauknya banyak gak apa-apa. Misalnya makan ikan tuh 3 ekor gitu atau 2 ekor gitu ya. Jangan nasinya 2 piring, ikannya 1, jangan gitu ya. Jadi ikannya lebih banyak gitu. Ikan lebih sehat ikan kalau dimakan ikan ya. Lalu jangan makan manis-manis gitu. Apa nggak boleh makan es krim? Ya boleh makan es krim, cuma ya jangan setiap kali habis makan di restoran, di mall gitu langsung pembukanya itu penutupnya es krim gitu, jangan gitu ya. Itu ya sebulan sekali nggak apa-apa gitu ya. Terus kalau bisa kurangi kopi gitu ya. Kalau nggak ngopi nggak mood misalnya gitu. Memang kopi itu meningkatkan mood ya, tapi ya dikurangi lah. Dan misalnya sehari 4 gelas jadi tinggal 2 gitu, sehari 2 tinggal 1, sehari 1 ya setengah gitu ya. Kopi setengah ya harganya 7.000 sekarang kalau di warung Giras ya. Terus pakai beras merah boleh, pakai beras merah nggak apa-apa ya, atau beras shiratake boleh. Kalau memang suka boleh pakai beras shiratake. Lalu usahakan olahraga ringan aja setiap hari 30 menit, jalan kaki aja dari dapur ke ruang tamu, dapur ruang tamu. Kalau di Jakarta ya boleh lah, mungkin mau olahraga di GBK ya, Gelora Bung Karno itu boleh itu ya. Saya sudah pernah ke situ juga, jadi memang itu banyak masyarakat yang olahraga di situ gitu ya. Boleh olahraga di sana, silakan nggak apa-apa. Karena kalau ada temannya makin semangat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya olahraga di pinggir jalan raya gitu sebaiknya dihindari karena berbahaya ya. Karena banyak mobil, motor yang takutnya ada yang ugal-ugalan gitu kan. Jadi lebih bagus aman di dalam rumah aja, dari ruang tamu ke dapur, ruang tamu, dapur, bolak-balik gitu aja 30 menit gitu ya. Ketika dicegat suami gitu ya tetap ngobrol, tetap bergerak sambil diam tapi kakinya digerak-gerakkan gitu ya, selalu bergerak, jadi jangan diam gitu 30 menit saja pokoknya. Terus usahakan jangan, karena nanti kalau misalnya dia olahraga itu nanti berat badannya mudah-mudahan dia akan turun gitu. Kalau sudah turun maka keuntungannya banyak, misalnya lebih mudah hamil gitu ya. Lalu resistensi insulinnya akan berkurang gitu, haidnya akan lebih teratur gitu. Lalu risiko terkena penyakit jantung dan kardiovaskuler lainnya itu lebih rendah gitu ya. Bahkan mungkin risiko kanker pun akan lebih rendah gitu. Ketika dilakukan perawatan di dokter spesialis kulit misalnya untuk jerawatnya itu akan lebih mudah untuk perawatannya daripada yang tidak disertai dengan olahraga gitu. Intinya kalau dikurangi berat badannya dengan cara berolahraga, dengan mengatur pola makannya, artinya hidup sehat lah gitu, itu insya Allah semuanya akan membaik gitu ya. Sebetulnya apakah bisa sembuh PCOS itu? Secara umum obatnya tentu nggak ada obatnya, karena itu kan lifestyle gitu ya, lifestyle. Jadi segala pengobatan yang dilakukan oleh dokter kandungan untuk pasien-pasien PCOS itu adalah untuk mengurangi gejala sama untuk mengurangi resiko dampak dari adanya PCOS itu sendiri gitu. Tapi yang jelas merubah atau memperbaiki lifestyle, memperbaiki gaya hidup itu
jauh lebih baik daripada misalnya dengan pengobatan gitu, otomatis seperti itu gitu ya. Dan belum ada yang mengatakan bahwa obat lebih bagus daripada mengubah gaya hidupnya. Jadi kalau misalnya dari misalnya makanan tidak sehat berubah menjadi sehat gitu, itu tetap lebih bagus daripada kita harus minum obat gitu. Mengurangi berat badan yang terbaik itu adalah dengan cara berolahraga, bukan dengan cara obat-obatan gitu, satu. Yang kedua, lebih bagus kita tidak sering makan makanan yang junk food daripada kita harus mengobati kolesterol, mengobati gula darah dan sebagainya. Lebih bagus kita menghindari yang sifatnya nggak bagus buat tubuh kita gitu ya. Saya rasa kok itu dulu ya. Yang jelas kalau pada ibu-ibu wanita yang ingin program hamil, itu PCOS itu akan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan hamil pada wanita gitu. Dan kebanyakan dokter kandungan nanti akan mendiagnosis itu dengan pemeriksaan USG dan melihat dari tampilan dari ibunya, dari wanita itu sendiri gitu. Lalu yang jelas wanita PCOS itu jangan merasa bahwa tidak ada harapan untuk hamil gitu ya. Selalu ada harapan untuk hamil gitu. Hanya tinggal mengikuti atau memperbaiki gaya hidup menjadi lebih bagus, itu kemungkinan hamilnya bisa 2-3 kali lipat lebih banyak daripada ibu-ibu yang sudah PCOS tapi ya nggak mau berubah gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih, kita nantikan untuk edukasi berikutnya.